Kami masih bersama Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Komang Sukarsana, pelaku UMKM sekaligus pemilik Bali Arabica. Halo lagi Bu Sari dan juga Bli Komang. Tadi sudah ngobrol banyak dengan Bli Komang, sekarang saya mau ngobrol dengan Ibu Sari nih Bu. Pekan lalu berarti Bank Indonesia menggelar seminar internasional transformasi digital untuk inklusi keuangan. Yang jadi highlight dan juga hasil dari pertemuan tersebut apa saja Bu? Oke, terima kasih ya Mbak. Pas kali ini kita mengingatkan kembali apa saja yang sudah kita capai dalam kerangka presidensi Indonesia di G20, khususnya dalam aspek financial inclusion. Jadi minggu lalu ada 2 kegiatan penting yang kami lakukan di Bali. Yang pertama adalah seminar mengenai digital transformation for financial inclusion untuk women, youth, and MSME to promote inclusive growth. Seminar ini keynote speaker-nya high level profile semua ya, ada Pak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, serta Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa sampai hadir para tokoh penting ini? Karena tujuan seminar ini sangat relevan dengan kondisi negara kita dan juga negara-negara emerging market serta bahkan negara-negara maju pada kondisi perekonomian saat ini. Di seminar tersebut bertujuan untuk sharing mengenai upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional dalam rangka mendorong ekonomi inklusif untuk kelompok-kelompok rentan ya, kelompok perempuan, pemuda, dan MSME. Jadi bagaimana dari financial inclusion ini didorong menjadi economic inclusion, jadi inklusif secara ekonomi dan khususnya melalui transformasi digital. Nah, disitulah akan sharing ya dari pihak regulator maupun pihak dari pelakunya sendiri. Apa yang tadi Bli Komang juga salah satu pembicara di sana sharing apa yang dilakukan untuk mengadopsi digital ini dalam rangka menjawab tantangan saat ini. Nah, dari seminar yang dihadiri secara fisik oleh 175 orang dan virtual itu lebih dari 1.000 orang, beberapa poinnya adalah bahwa diyakini transformasi digital ini dapat mengakselerasi inklusi keuangan ya, jadi economic inclusion. Namun demikian, untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi itu tetap adalah suatu hal yang penting ya, hal yang fundamental. Mendorong inklusi keuangan ini perlu dilakukan untuk mendorong ke perekonomian, pemberdayaan ekonomi ya, melalui perluasan akses pasar, mendorong kemitraan, dan juga dengan join ke dalam ekosistem digital. Itu beberapa poin penting dari seminar. Setelah seminar dilanjutkan dengan meeting. Kita punya Indonesia, ini salah satu topik di Finance Track adalah terkait dengan financial inclusion. Nah, working group-nya namanya GPFI, Global Partnership for Financial Inclusion. Kita ada meeting, setelah seminar itu ada meeting 2 hari. Nah, apa sih tujuannya dari meeting tersebut? Yang dihadiri oleh semua member, G20 member countries ya, negara-negara, plus beberapa international organization yang menjadi member juga. Di dalam plenary tersebut, kita me-assess progress dalam rangka mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di presidensi Indonesia ini. Khusus untuk, kita lanjut aja nih ya, Mbak Paskalis. Oke, nah ini tadi dari semua yang sudah Ibu ceritakan ada kelompok UMKM yang masuk dalam fokus di seminar pekan lalu. Apa sih Bu yang sudah BI lakukan untuk mendukung transformasi digital di UMKM ini? Ya itu betul sekali ya. Jadi dari plenary meeting itu kemudian kita menyepakati 4 hal yang kemudian ini akan terus didorong untuk mencapai tujuan final dari Working Group Financial Inclusion di presidensi kita ini. Tujuan finalnya itu kita membentuk kerangka kerja dalam mendorong transformasi digital, memanfaatkan digital untuk mendorong mempromosikan economic inclusive tadi ya, economic inclusion untuk kelompok-kelompok rentan. Jadi bagaimana nih kerangka kerjanya itu? Nah, kerangka kerjanya itu kita sarankan ya, ada 3 pilar plus ada cross cutting isunya.
Itu yang menjadi hasil dari meeting. Yang pertama, kita menghasilkan pedoman untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam mendorong digital financial inclusion. Kemudian yang kedua, kita membuat database mengenai produk dan layanan keuangan di luar produk kredit yang untuk mendorong pembiayaan UMKM. Jadi di sini negara-negara saling sharing nih, nggak boleh pelit-pelit ya. Kita sharing, semakin banyak amal kita. Nah itu nanti akan kembali lagi ke kita kan gitu ya. Nah itu antara lain apa saja sih yang sudah dilakukan masing-masing negara. Nah dari Indonesia kita akan sharing mengenai KRIS dan juga beberapa inisiatif kita dalam pengembangan UMKM khususnya mendorong akses keuangan. Nanti dari negara lain juga akan sharing sehingga kita bisa lihat mana nih yang cocok untuk negara kita. Terus produk yang ketiga itu adalah kita menghasilkan toolkit, yaitu kayak semacam petunjuk pelaksanaan bagi regulator ya untuk mempersiapkan ekosistem keuangan digital yang aman, nyaman, dan ramah bagi UMKM. Ini kan sudah diyakini nih perlu kita dorong nih digital, tapi bagaimana nih ekosistem yang diperlukan? Kita bikin toolkitnya, jadi ini very practical gitu Mbak Paskalis. Jadi nanti negara member maupun non-member itu bisa menggunakan nih, kita mau bikin ekosistem digital, apa saja sih yang harus kita siapkan. Dan yang keempat yang nggak kalah pentingnya, kita juga mereview dari prinsip-prinsip utama dalam kerangka perlindungan konsumen serta dalam kerangka pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh OECD. Jadi OECD ini dulu sudah beberapa presidensi yang sebelumnya sudah menghasilkan yang namanya High Level Principle on Financial Consumer Protection. Nah, ini dengan berkembangnya situasi saat ini ya, digital semakin marak, maka perlu dilakukan review. Nah, dari review ini kemudian itu bisa digunakan oleh regulator untuk melakukan assessment kebijakan yang sudah dihasilkan, apakah sudah mengadopsi prinsip-prinsip yang baru. Nah, itu kurang lebih hasil dari meeting kita di Bali minggu lalu terkait dengan financial inclusion di dalam presidensi kita. Jadi, alhamdulillah progresnya sudah sesuai dengan rencana, bahkan ada yang sudah melebihi target karena sudah disepakati oleh member ya mengenai revisi tadi, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu produk dari presidensi kita dalam area financial inclusion. Demikian Mbak Paskalis. Oke Ibu Sari, nah kita ke Beli Komang dulu nih sebelum menutup. Jadi tadi Beli Komang sudah cerita, sudah ikut juga menjadi binaan BI. Beli Komang boleh cerita lagi sebenarnya perubahan yang dirasakan setelah mengikuti pelatihan UMKM BI ini apa aja sih? Beli Komang boleh singkat? Baik Mbak, Mhm. jadi di sini kami banyak sekali mendapatkan opportunity atau ya peluang-peluang setelah kami mengikuti pelatihan. Yang pertama, jadi kami bisa memasarkan kopi Kintamani. Sinyal. Oke, tampaknya terputus Beli Komang. Bu Sari kalau begitu, Baik, Sari yang Oke. digital sehingga kami bisa berjualan di Tokopedia, Tokped ataupun e-commerce lainnya. baik, ada sinyal yang sedikit terganggu. Baik, bisa berjualan. Ya. Oke, saya ke Bu Sari saja Bu untuk menutup Ya. diskusi kita pagi ini. Jadi boleh singkat Bu, ini nanti agenda selanjutnya apa di G20 GPFI ini, lalu Indonesia ini presidensi dari kegiatan ini, apa harapannya? Boleh singkat Bu Sari. Ya, jadi berikut ini kita ada final meeting lagi, insya Allah di bulan Oktober ya, khusus untuk yang financial inclusion ini yang diharapkan nanti akan dihadiri juga oleh para petinggi-petinggi dari G20 member dalam area financial inclusion. Di situ dan pada Oktober itu diharapkan sudah dihasilkan yang tadi tujuan kita yaitu framework untuk memanfaatkan digitalisasi dalam pengembangan UMKM dan dalam mendorong keuangan inklusif juga untuk kelompok-kelompok rentan tadi. Di situ juga hasil tersebut diharapkan kemudian dapat dimanfaatkan oleh G20 member maupun non-member untuk mendorong keuangan inklusif maupun ekonomi inklusif dari kelompok-kelompok targetnya. Dan tidak lupa kita di sini mengusung semangat sinergi ya, sesuai dengan tagline-nya Recover
together, recover stronger. Nah, ini adalah yang mewarnai semua produk-produk kita. Kita ingin majunya tuh bersama. Kita ingin pulih atau bangkitnya bersama. Nah, kebangkitan bersama untuk UMKM ini juga lah yang kemudian kita bawa menjadi tagline dalam semua kegiatan Bank Indonesia maupun kementerian lembaga yang terkait. Antara lain kita akan menjelang Karya Kreatif Indonesia ini Mbak Paskalis, ini juga dalam rangka mendukung presidensi G20 kita dengan semangat bersama Bangkit UMKM, dan di sini kita bersinergi dengan kementerian dan lembaga. Ada sekitar 22 kementerian dan lembaga yang kita ajak untuk berpartisipasi di dalam KKI yang dimulai hari ini sampai tanggal 29 Mei. Insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden pada tanggal 27 Mei. Itu Mbak Paskalis. Kita nantikan Bu Sari sampai nanti Oktober acara puncaknya. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis, dan tadi juga ada Komang Sukarsana, pemilik Bali Arabica. Sehat selalu Ibu Sari, Beli Komang. Ya, terima kasih Mbak Paskalis, terima kasih Beli Komang, sampai ketemu Beli Komang. Sukses selalu ya. Ya, sama-sama Ibu Sari, terima kasih.